memberi kelas teaching, ya, mengajar dengan rasa. Nah, nanti kita banyak belajar di sana. Nah, untuk teman-teman para filler, filler feelingnya yang ada di sini ya, eh, Insya Allah pewaris kekuatan ini nih, karena itu semua ada di kekuatannya orang feeling sebetulnya. Ya, jadi kita belajar di teman-teman bagaimana menjadi pendidik yang masuk ke hati. Setuju nggak? Setuju nggak? Bagaimana memahami anak dan murid bukan cuma dari logika, tapi juga dari rasa. Ya, jadi bagaimana mendidik bukan hanya menambah tahu, tapi juga benar-benar memahami dan pakai rasa. Gitu ya. Siap ya teman-teman semuanya ya. Siap ya. Nah, untuk itu saya perkenalkan dulu Abi Ilham sebagai narasumber kita. Ya, salah satu perwakilan BM Manager dari Padang ya, Abi Ilham ya. Nah, Abi Ilham ini saya belum dapat ininya nih, belum dapat apa? Profilnya, tapi saya sepengetahuan saya aja Abi Ilham ya. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, Abi Ilham ini seorang dosen biologi di UNAN ya, Universitas Andalas. Ya, biologi ya, Abi Ilham ya. Nah, Abi Ilham ini telah menjalankan konsep Stephen secara mendalam baik di lingkungan akademis maupun di komunitas, juga di keluarga. Terbukti Abi Ilham ini sudah menetaskan, melahirkan ya, melahirkan dua orang dokter sekaligus anaknya. Sekaligus karena sekaligus ya, satu anak dokter dapat pasangan dokter. Nah, kan tahun lalu ya. Nah, alhamdulillah ya, dua dokter sekaligus. Kemudian juga ada yang jurusan ilmu komunikasi ya, Abilham. Ya. Kemudian juga ada di psikolog ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu lupa nih. Oh betul ya, alhamdulillah seingatnya saya nih Abilham ya. Nah, eh, ini Abilham sudah praktekkan mengaplikasikan konsep Stephen di keluarganya, teman-teman. Karena mengenal Stephen ini sudah lebih dari 11 tahun gitu ya. Di awal lah orang-orang Stephen di awal. Ya, jadi praktisi juga di University, dia komunitas juga ada, dan bahkan kita diminta Abi Ilham salah satu trainer di PPA for Personality. Ya, jadi kemarin ada Ustadz Rizky ya, kemudian ada Abi Ilham. Jadi punya panggilannya tuh Abi Ilham ya. Kalau itu Ayah Jupri, saya Bunda Hera gitu ya. Nah, ini salah salah satu trainer di PPA Personality. Jadi teman-teman boleh nanti kalau mau tahu Steven rasa PPA, itu namanya PPA Personality. Ya, nah makanya kita bagi-bagi teman-teman. Kalau yang di biasanya di umumnya yang biasa banyak cabang menyelenggarakan workshop Steven level 1, level 2. Tapi kalau sudah kerjasama dengan PPA itu namanya PPA Personality. Ini ada beberapa IO ya yang menyelenggarakan di daerah-daerah seperti Mulia gitu ya, salah satunya teman-teman. Nah, teman-teman nggak sabaran ya rasanya kita ingin tahu ya, ingin mendengarkan langsung Abi Ilham sharing materinya nih Abi Ilham. Ya, Abi Ilham, sebelum kita Abi Ilham sharing nih, supaya teman-teman nih nanti terus aja ya diinformasikan ke kawan-kawannya untuk hadir di sini. Intisarinya apa nih, Abi Ilham, supaya nanti apa namanya terus ya sampai dengan acara ini selesai teman-teman di sini. Apa nih Abi Ilham? Apa sih Ya, namanya baik contekannya lah Bun. biar semangat gitu. Contekannya Yuk. itu barangkali kita lebih banyak nanti ngomong tentang bagaimana seorang feeling ketika dia jadi pendidik. Hmm. Nah, Masya Allah. tapi ilmu ini sebenarnya Mm-mm. sangat-sangat bisa diterapkan juga oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Dari sensing, thinking, intuiting, bahkan insting sekalipun. Mhm. Karena bagaimanapun yang kita bicarakan sekarang adalah keunggulan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang feeling, Mm-mm. tapi tidak tertutup kemungkinan itu juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman lain. Insya Hmm. Allah. Masya Allah. Itu Bun barangkali Bun contekannya. Oke ya, penasaran ya teman-teman semuanya ya. Baik.
Tidak berlama-lama, Abi Ilham, saya serahkan waktu dan layar ini untuk Abi Ilham. Ya, tafadhol. Silakan Abi Ilham. Baik, terima kasih Bun, terima kasih Solver Hera. Eh, Teman-teman sekalian, apa kabar? Sehat semua ya? Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa nih. Ada Tapi Bu cuaca Rita juga dari Padang kayaknya nih. Iya, Ada Uda Okta juga. Masya Allah. Iya, harus nih. Dari dari namanya udah nih kelihatan nih orang Minang nih. Alhamdulillah. Iya, Izin saya share screen ya. ya, silakan Nabi Ilham. Bisa dilihat. Udah muncul ya Bun ya? Sudah. Oke, Alhamdulillah. Sambil makan. Mangga, silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum teman-teman sekalian, bunda-bunda, ayah-ayah sekalian, para Waalaikumsalam peminat warahmatullahi. Stephen, para praktisi Stephen. Insya Allah malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah judul yang ketika diminta oleh Saskia, saya jadi bingung nulis judulnya apa gitu. Tapi sudahlah Saskia yang terasa aja lah gitu. Dan jujur materinya juga baru selesai 15 menit yang lalu nih. Nah, ini ciri orang feeling yang nggak bener nih. Selalu saja ini menjadi menjadi apologia saya kepada teman-teman bahwa salah satu sifat yang harus dihilangkan dari orang feeling adalah selalu mengandalkan last minute, suka menunda-nunda pekerjaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih terjebak dalam sikap tidak baik itu. Bukan karena apa-apa, karena memang beberapa pekan terakhir ini aktivitas sangat tinggi sekali sehingga harus harus mepet-mepet untuk bisa menyelenggarakannya. Baik, teman-teman sekalian, backsoundnya cukup terdengar atau malah kecil, Bun? Cukup, cukup, Abi. Cukup. Cukup ya, baik. Oke. Mudah-mudahan oke semua ya. Bismillah. Baik teman-teman sekalian, kita bicara sekarang tentang mendidik. Mohon izin, ini karena ditugaskan. Makanya saya berani untuk ngobrol di depan teman-teman semua. Bukan karena lebih ahli, bukan karena lebih hebat, bukan karena lebih pinter dari teman-teman semua, tapi karena ditugaskan. Dan yang namanya orang ditugaskan, ya tak boleh nolak ya. Apalagi yang nugaskan itu komandan nih, Bunda Hera. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sekarang kan flyer lagi tampil tuh. Saya minta deh ya teman-teman mengomentari apa yang tidak tepat di flyer ini. Apa yang kurang tepat di flyer ini. Kita tebak-tebakan dulu, ayo. Bang Tian, Bang Titan, bersama FI Bang. Boleh dibagi pendapatnya, langsung aja hidupkan mikrofonnya. Apa yang kurang pas di flyer ini? Biasanya yang paling Kasih dapat. lihat dulu nih. Cakep Ya, warna silakan Bang Titan. hijaunya, cakep. Yang nggak tepat apa gitu ya. Putus-putus suaranya Bang gimana, Bang? Ya warna hijaunya udah dapat, alhamdulillah. Tapi yang belum tepatnya sih masih cari Oh, nih. Apa yang nggak tepatnya? Hijaunya udah dapat warna hijaunya. ada ada yang nggak Saya pas nih feeling. sebenarnya. Harusnya feeling langsung ngerasa nih. Huruf L-nya keluar dari frame.
Oh iya, wah. Foto Abi Betul, nggak pakai biasanya baju sensing tuh. hijau. Abi Satu. katanya. Mm-mm. Yang kedua, apalagi? Ini kita komentarin abinya ya, bukan yang mendampingi ya. Bukan, bukan. Player secara keseluruhan. Iya, tadi Terus foto Abi terang tadi udah. ini player kita rubah. Kemarin itu kan bentuknya itu aja ya 3 hari kayaknya bosen ya. Takutnya nggak berubah-berubah gitu. Makanya kemarin saya minta rubah. Tampilkan warna biru dan hijau backgroundnya. Alhamdulillah sempat dirubah ya. Kalau nggak di Oke, komentarnya lebih dalam ya. posisi tubuh tiga orang itu ada yang perhatiin nggak? Oh, posisinya, Masya Allah. Gimana, gimana? Ini Abi main tebak-tebakan. Emang orang kanan ini kadang-kadang suka Nah, itu kalau ya. orang feeling akan bisa Enggak, itu orang menangkap. itu jauh-jauhan jadinya gitu ya. Nah, Kiri ke kanan, kiri itu kanan, kiri Bang, kanan, jauh-jauhan. kayak berpisah hatinya Bang ya. Perasaannya gitu. Kenapa nih marahan Iya. kak? Kurang hangat Kok ya. marah? Bener-bener Kok Bang. marahan ini? Kok Jadi bener kan nggak dalam? ada yang menyatu ya. Bunda Hera ke kanan, ya Jufri ke kiri. Saya Oh, iya, iya. Ini yang nanti kita Marahan. tanyain ke Saskia nih. Karena kalau Darullah dia yang buat nih. Eh, Cari yang ada gitu. iya. Oke. Harusnya Saskia, berhadap ke tengah sorry ya. Saskia ya. Bang Tita langsung nyambung tuh, gitu dibilang positif tubuh. Sama perasaan gitu. Iya, iya. Masya Allah. Oke. Nah, Yang pakai jadi rasa ya. Mm-mm. jadi Baik, sebegitunya orang feeling memaknai segala sesuatu dari sudut rasa. betul banget. Kayak 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 mau bertarung. Nah, ini Sampai gitu. pembelajaran nih. Saya yang buat orang thinking nih, nggak pakai rasa. Yang bikin orang thinking. Nah, Tapi bagaimanapun Saskia, terima kasih ya. Terima kasih Yang penting sudah bikin orang flyer thinking ini. rapi. Yang penting rapi kalau Saskia buru-buru mah ngerjain rapi. yang lain gitu loh. Dan saya jadi memandang-pandang wajah saya kalau jauh lebih ganteng di situ daripada aslinya gitu ya. Ini kerjaan Saskia bagus banget. Masya Oke, Allah. oke, itu intermezzo saja teman-teman untuk menjaring Oke, eh, ya, makasih. bagaimana feeling memaknai segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu akan dilihat dari sudut rasa, gitu ya. Sesuatu yang mungkin bagi teman-teman lain tidak sampai segitunya, tapi orang feeling bisa merasakan, wah ini ada yang nggak pas, ini segala macam. Karena timbangannya memang rasa. Oke, oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Titan itu pas banget tuh. Saya khawatir kalau Bang Titan itu bukan feeling, tapi kok tebakannya seperti tebakan feeling. Tapi alhamdulillah ternyata beliau FI ya, Bang. Oke, Ya, alhamdulillah. oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini eh, CV saya, sehari-hari dosen di MIPA Universitas Andalas. Kemudian, nah, itulah semuanya ya. Yang penting di sini adalah trainer Steven. Nah, itu yang penting banget. Karena hari ini kita sedang berbicara tentang Steven. Nah, teman-teman sekalian, kita ngomong tentang mendidik sekarang. Dalam rangka memperingati eh, bulan yang penuh makna, di mana bulan Mei ini adalah Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2-nya, dan di tanggal 20-nya itu Hari Kebangkitan Nasional. Kita tidak bisa menafikan bahwa bangkitnya Indonesia dari keterpurukan penjajahan itu diawali dari gerakan orang-orang yang terdidik. Ya, gerakan kebangkitan nasional kita itu kan memang diawali dari sekelompok pemuda yang terdidik dengan cara yang baik. Meskipun sebelum itu gerakan-gerakan di kampung-kampung untuk kemerdekaan itu sudah banyak. Tapi dalam format modern kemudian didahului oleh terbentuknya sebuah kelompok kepemudaan yang semuanya adalah orang-orang yang
bisa disebut kaum intelektual, produk dari sebuah proses pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, mohon dijawab nih. Menurut kita nih, mendidik itu apa sih? Yuk, boleh di kolom chat, boleh dijawab langsung. Silahkan. Ini sekalian ngecek nih. Jangan-jangan pada tidur semua. Mendidik adalah menghidupkan jiwa sampai ke tujuan. Masya Allah. Oke. Menghidupkan jiwa, mendampingi, mengantarkan sampai ke tujuan. Bunda Marinda, mendidik itu mengungkapkan hati di jati diri anak dan membangkitkan potensinya. Baru 3 orang, yang lain udah Okta membantu orang bertumbuh. Bunda Lia, mendidik adalah proses mengantar dalam kedewasaan. Bang Titan, mendidik itu adalah memberi contoh. Oke, mengoptimalkan baiknya. Fatakwaha wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ya Bun ya, Bun Uma ya, Umazi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengoptimalkan potensi baiknya. Baik. Nah, apapun apapun definisi yang kita pahami masing-masing kita tentang mendidik itu, yang penting, yang jelas adalah bahwa kita semua memiliki konsep tentang apa itu mendidik. Nah, jelas bahwa pendidikan itu adalah satu proses yang kita inginkan terjadi. Nah, ini kan ada jawaban juga nih untuk diri saya sendiri dari Uda Okta. Nah, artinya Uda Okta melakukan di situ bahwa dirinya lah objek dari proses pendidikan itu. Bisa jadi juga kita sekaligus adalah subjek pelaku dari pendidikan itu, sekaligus menjadi objek yang
berikut ini. Silakan kita lihat bersama-sama video ini. Ini video yang paling suka saya putar di setiap kali sesi parenting, sesi teaching saya. Silakan. Nanti kita bahas 没有时 bersama-sama. 间督促他功课越来越差。其实呢，小孩子的功课差是要打的，就像我的小孩子一样， Video ini panjang, 没有藤条就拿40分，有藤条就拿90 5 分。 menitan. 适当的体罚呢，是我们做父母帮助孩子发挥潜力的一种方法。有些孩子就是这样的，藤条一出呢，他们才会真正的全掉 best。国斌妈妈身边的三姑六婆，嘴巴痒的时候，国斌就得为国捐躯了。妈，别再打！我只给他90分就是了，不要再打我。功课差给人家看不起，还越变越坏。你到底要妈怎么做？你不读书，只会打架！不要再打我！我改的，我今天拿90分给你看，不要再打我。刘国斌，刘国斌，刘国斌。什么可以给你？我的爹娘，我的父母，还有什么可以？我对不起你，我的爹娘，我已经尽了我最大的努力，我的父母，但是还是拿不到90分。我真的对不起你。国斌，不要哭，妈知道你已经尽力了，就算你没有拿90分，妈也心满意足了。以前妈不知道你是不要做功课，还是不会做功课。一个人如果因为懒惰，没有把最好的潜质发挥出来，是一件非常可惜的事情。妈，我真的很抱歉，我太没有用了。我知道你对我的心意，若只是请进，你好。刘先生你好，我是国斌。刘太太你好，我是国斌的老师李老师，经常听国斌提起你。来，这个给你。谢谢你，太客气了。好点吗？还好，不好意思，没有办法招待你。是不是国斌又犯什么错了？不，国斌是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国斌报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国斌在少儿组获得第2名，这是非常难得的。谢谢你了。 Baik, 没有时间督促他 nah sudah selesai
harus memberikan lembar kertas yang hanya bernilai 51 itu kepada ibunya yang sedang sakit. Dia takut dan dia takut mengecewakan ibunya. Tapi ada satu tokoh lagi di situ, si guru yang datang menjenguk si ibu ini. Ketika dia datang, ibunya masih bertanya, "Bu guru, apalagi kenakalan yang dibuat Lee Kok Pin di sekolah?" Tapi gurunya mengatakan, "Lee Kok Pin anak yang pintar. Dia hebat, meskipun secara akademis dia tidak seperti yang lain. Saya mau mohon minta maaf," kata bu gurunya tadi kepada ibu Lee Kok Pin. "Karena tanpa izin dari ibu dan tanpa izin dari Lee Kok Pin, saya mengirimkan karya lukis Lee Kok Pin ke lomba melukis tingkat internasional. Dan hasilnya tidak jelek." Lee Kok Pin mendapat juara 2 melukis tingkat internasional. Teman-teman sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika saya mendapatkan kiriman video ini dari seorang teman saya menangis. Mengapa? Karena video ini seperti bercerita tentang diri kita sendiri. Tentang diri saya sendiri secara pribadi. Betapa kita sering menumpangkan harapan kita pada anak kita, memaksa anak kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Bahkan ikut banyak juga orang tua yang menitipkan kegagalannya mencapai cita-cita kepada anak. Dan ketika anak tidak bisa memenuhi kebutuhan kita itu, keinginan kita itu, kita kecewa berat, kita menganggap dia malas, kita menganggap dia tidak bersungguh-sungguh. Padahal sesungguhnya kitalah yang tidak mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh anak itu sebenarnya. Maka perlu dipertanyakan di sini, mendidik itu sebenarnya untuk siapa? Untuk kitakah agar obsesi kita terpenuhi oleh anak? Atau untuk anak itu sendiri untuk masa depannya? Sedihnya lagi di video ini, yang bisa memahami Lee Kok Pin justru adalah guru di sekolahnya, bukan ibunya. Dia menemukan potensi dari Lee Kok Pin, yaitu Lee Kok Pin memiliki kemampuan melukis, dan itu terbukti dengan menjadi juara lomba melukis tingkat internasional. Maka pertanyaan kita, mendidik itu sebenarnya untuk siapa dan oleh siapa? Nah, kalau kita berbicara tentang mendidik oleh siapa, untuk siapa tadi sudah jelas ya. Bahwa seharusnya mendidik itu adalah proses yang ditujukan untuk objek yang dididik, dalam hal ini anak kita, murid kita. Tujuannya untuk membantu dia menuju ke masa depannya. Membantu dia mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya. Sesuai dengan target-target yang harusnya kita sepakati bersama dengan anak. Untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depan itu, ya salah satunya adalah dengan memahami potensinya, menggali potensinya, dan memaksimalkan potensi yang ada pada anak tersebut. Nah, sekarang kita lihat mendidik itu oleh siapa. Ketika yang dididik itu bisa saja anak kita sendiri. Tapi sering juga orang-orang tertentu harus mendidik anak orang lain. Atau mendidik orang lain lah. Nah, ketika yang dididik itu adalah anak kita sendiri, maka prosesnya bisa kita sebut sebagai proses parenting. Mendidik anak dalam status kita sebagai orang tua bagi anak. Maka proses pendidikan anak sendiri itu berkelindan dengan proses parenting. Dan ini sudah banyak kelas-kelasnya selama ini. Bagaimana dengan orang-orang yang mendidik anak orang lain? Inilah yang disebut dengan mendidik orang lain
lewat jalur profesi. Di sini terkumpul ada guru, ada ustadz, ada trainer, ada motivator, ada coach, ada mentor, dan sebutan-sebutan lain. Ada dosen juga di sini, dan sebutan-sebutan lain. Ketika objek yang dididik itu adalah anak orang lain, dan proses mendidiknya berlangsung melalui profesinya. Tapi apapun itu, apakah mendidik melalui jalur parenting, melalui proses parenting, atau mendidik melalui jalur profesi, yang harus kita pahami adalah bahwa sesungguhnya kita para pendidik, apakah itu orang tua, apakah itu guru tadi, tidak lebih hanyalah seperti sebuah busur panah. Dan anak didik kita, murid-murid kita di sekolah, atau bahkan anak kandung kita sendiri, itu hanyalah bisa kita permisalkan menjadi seperti anak panah. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Artinya busur itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, suatu saat ketika waktunya telah tiba, akan ditinggalkan oleh anak panah. Dan busur bertanggung jawab untuk memberikan arah yang tepat kepada si anak, kepada si anak panah, agar dia tidak melenceng, dan dia harus mampu memberikan daya, memberikan power, agar anak panah tersebut, agar anak kita tersebut, agar murid kita tersebut bisa dan mampu mencapai tujuan. Disinilah kemudian ada sebuah statement yang mungkin bisa kita perdebatkan malam ini. Nah, saya ingin tanya nih, minta respon nih dari teman-teman semua. Nanti akan terbelah. Akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan statement yang akan saya tampilkan berikut ini. Sekali lagi ya, kemungkinan besar nanti teman-teman akan ada yang setuju dan akan ada yang tidak setuju dengan statement yang akan kita tampilkan berikut ini. Oke, statementnya adalah
guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak ada tuh peribahasa itu untuk dokter. Nggak ada untuk sopir misalnya. Untuk pegawai kabupaten misalnya. Enggak. Peribahasa itu spesifik menggambarkan bahwa ketika seorang guru melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan berakibat pada dirinya sendiri dan kepada muridnya. Pada muridnya, akibat yang ditimbulkan itu terjadi amplifikasi, terjadi perkalian. Bayangkan, murid gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau sekedar peribahasa mungkin guru kencing berdiri, murid kencing berdiri, itu mungkin 1:1. Guru rusak, ya. Murid rusak, ya. Tapi kenapa disebut sebagai murid kencing berlari? Terjadi amplifikasi resiko di situ. Terjadi berlipat ganda resikonya. Dan hebatnya lagi teman-teman sekalian, ketika seorang guru berbuat kesalahan kepada muridnya, yang efeknya diterima oleh murid itu, tahukah kita dianut oleh sistem pendidikan internasional? Seluruh dunia menganggap ini, menggunakan ini. Dia mengatakan pendidikan itu akan berlangsung di 3 domain, di 3 ranah. Pertama, ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hal-hal yang berorientasi kepada kemampuan berpikir, kepada kemampuan bernalar. Oke. Ranah afektif itu berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan hati, sikap hati. Sementara ranah psikomotoris itu berorientasi kepada keterampilan motorik, fisik, bagaimana dia bisa mempraktekkannya. Maka setiap pendidikan yang kita lakukan harusnya memenuhi kebutuhan peserta didik kita di 3 ranah ini. Kita tidak bisa hanya memenuhi lapar nalar seseorang.
Kita tidak bisa hanya memenuhi, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan logika yang dia kembangkan. Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan, memberikan pendidikan yang arahnya hanya kepada keterampilan saja, yang psikomotoris, tanpa memberi alasan-alasan kenapa dia harus berbuat begitu. Dan ranah yang tidak kalah pentingnya adalah tentang nilai, tentang rasa, tentang emosi, tentang sikap yang kita sebut dengan ranah afektif. Sayangnya, dunia pendidikan kita pada hari ini, baik pendidikan yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan-pendidikan non formal, dan bahkan pendidikan yang berlangsung di dalam rumah tangga sendiri, hari ini lebih banyak menyasar kepada pendidikan di ranah kognitif saja. Anak-anak kita dituntut untuk menjadi cerdas, diberikan pengetahuan ini, pengetahuan itu. Pentingnya memenuhi rasa lapar anak dari sisi afektifnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini memang terdesain sedemikian rupa atau hanya sebuah kecelakaan zaman saja akibat eh, tidak seimbangnya kemajuan yang terjadi di dunia pada hari ini. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang ranah afektif tadi, ranah rasa tadi, disinilah
rumah, maka yang paling pertama diperhatikan oleh kita yang feeling-feeling ini adalah harus mampu menata hati kita dengan baik terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan harus mampu membangun suasana hati yang positif. Mengapa? Karena orang feeling ini moody, sangat moody banget. Ya, moody tergantung dengan seberapa dia mampu untuk menata hatinya. Orang feeling yang menjadi guru, yang menjadi orang tua dalam proses parenting, yang tidak mampu menghadirkan suasana hati yang positif ketika dia berhadapan dengan anak didiknya, apakah itu muridnya atau anak sendiri, anak kandung sendiri di rumah, itu bisa berakibat tidak baik dalam proses pendidikan yang dijalankan. Kebayang ya, orang feelingnya lagi nggak mood. Saya ini dosen, Bapak dan Ibu. Saya dosen, berhadapan dengan mahasiswa yang kadang-kadang perilaku mereka memang sering bikin kita tidak mood. Perilaku mereka, interaksi kita dengan mereka itu bisa saja nanti membuat kita tidak mood. Nah, kalau kita nggak mampu menjaga yang itu proses tidak bisa berlangsung dengan baik. Baru aja nih kejadian pekan yang lalu, saya membatalkan perkuliahan hanya gara-gara tidak mood. Mengapa? Karena ada interaksi yang tidak bagus dengan mereka. Kemudian saya katakan, oke, kalau gitu kuliah hari ini kita tidak jadi laksanakan karena saya lagi nggak mood. Saya khawatir jika dilanjutkan perkuliahan itu efeknya tidak bagus. Jadi lebih baik dihindarkan dan kita bikin jadwal berikutnya. Nah, kita bikin jadwal berikutnya untuk apa? Agar bisa tampil dengan suasana yang lebih mood. Tapi sebenarnya itu nggak bagus ya. Oke, lanjut. Nah, agar kita semua bisa melaksanakan proses eh, apa tadi? Bisa melaksanakan proses melalui proses pendidikan tadi, melalui melalui proses pendidikan itu dengan baik, dengan mood yang baik. Maka bagi seorang feeling harus bisa memiliki why yang jelas.
kalau ada murid-muridnya suka ngomong di belakang, itu bisa kita identifikasi kemungkinan besar dia adalah orang feeling. Yang suka meribut di kelas itu kebiasaan orang feeling, yang ngobrol sendiri di belakang. Karena memang feeling itu dianugerahi oleh Allah dengan keadaan suka ngomong. Nah, jadi kalau orang feeling sudah dikasih mikrofon, dikasih kesempatan ngomong, harus selalu diingatin. Ya Saskia ya, nanti kalau udah mau dekat-dekat waktu habis langsung aja ya diingatin ya. Masya Allah Bang Titan Ya, nih jam siap 12 Abi. nggak apa-apa kok. Bahagia. Udah lihat sampai bahagia. Ya Rabbi. Anda bahagia, saya nggak bahagia nanti. Baik, oke. Oke lanjut ya. Nah, sekarang kita temukan why. Kita temukan kenapa, alasan apa saya harus mendidik orang ini. Saya harus menjadi pendidik bagi orang ini. Jadi malam ini teman-teman, kita hanya bahas dua saja ya. Yang pertama menemukan why, dan nanti yang kedua ada yang disebut dengan heart bridge. Nah itu nanti kita bahas, mudah-mudahan cukup. Sebenarnya ada beberapa hal yang lain yang saya pikir itu mungkin bisa lama kemudian teman-temannya dari tempat yang jauh akan datang ke situ. Jadi ada yang ngomong bahwa semut ini bisa berkomunikasi jarak dekat dengan saling bersalaman, dengan saling menyentuhkan antenanya, bisa juga berkomunikasi jarak jauh lewat feromon yang dikirimkannya. Feromon itu senyawa kimia yang dikeluarkan dari tubuhnya dan ditangkap oleh teman-temannya dari jarak yang jauh. Makanya kemudian teman-temannya tanpa didatangin bisa langsung datang ke makanan yang ditumbuhkan oleh
baju diberikan oleh Allah kita, bukan kepada Nabi saja. Allah bersalawat kepada kita, malaikat bersalawat kepada kita, dan seluruh yang ada di langit dan di bumi bersalawat kepada kita. Kemudian bukan saja yang selalu berada di langit dan di bumi, Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kalau yang hadis yang ini Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fil juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai semua pada muallimina sil khair. Muallim, orang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
kita ajar itu dia melakukan sesuatu yang lebih baik, maka kemudian kita mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh orang yang berpahala tersebut. Orang yang melakukan kebaikan dari kita tersebut. Kemudian kita juga mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu ketika kita menjadi pendidik bagi anak-anak kita sendiri, menjadi pendidik untuk murid-murid kita, ada doa-doa dari mereka dan ada ilmu yang tidak terputus fadilahnya bagi kita. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan keutamaan dari aktivitas mendidik tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita tadi berbicara tentang poin pertama, menemukan why. Nah, dengan ini saja, maka seorang feeling akan memiliki alasan yang cukup kuat untuk bisa menjadikan dirinya sebagai pendidik yang menjalankan proses pendidikan itu dengan baik. Lalu kemudian, ketika kita masuk kepada bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan anak-anak didik kita, dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita. Nah, ini ada yang harus kita jaga. Sebagai seorang feeling yang berhadapan dengan murid dengan berbagai keadaan, ada yang betul-betul harus kita jaga. Kalau tadi kan, kita harus menjaga mood, agar suasana hati kita menjadi baik, dan bisa membawa suasana itu ke dalam hubungan kita dengan murid-murid kita, sehingga murid-murid kita bisa merasakan positive vibes yang dari hati kita. Disinilah perlunya seorang feeling itu membangun jembatan hati dengan murid-muridnya, dengan anak-anaknya. Jembatan hati seperti apa yang dimaksud? Ya. Kadang-kadang dalam hal ini teman-teman sekalian, kalau kita tidak hati-hati, ketika sudah rusak hati seorang guru yang feeling terhadap muridnya, terhadap salah satu muridnya saja misalnya, maka bisa saja proses pendidikan itu tidak berlangsung dengan baik. Mengapa begitu? Karena bisa saja kemudian terjadi adalah suasana yang tidak bagus yang terjadi dalam proses pendidikan. Dan cara terbagus untuk membangun jembatan hati, ingat tadi ya, bahwa yang bisa mengikat hati murid kita itu adalah hati juga. Maka cara yang terbaik adalah dengan senantiasa memberikan doa untuk murid-murid kita, berdoa untuk anak-anak kita sendiri yang kita didik. Seringkali ketika berhadapan dengan guru-guru di sekolah, saya bertanya tuh, Pak, Bu, berapa kali Anda sudah mendoakan murid-murid Anda? Nah, jawabannya bisa beragam tuh. Jawabannya bisa beragam. Kenapa? Sudah, Bi. Tadi pagi di kelas kami berdoa bersama. Oke. Lalu pertanyaan kenapa doa? Untuk bisa menyambungkan hati kita dengan hati murid kita. Yang harus kita pahami adalah bahwa hati itu ternyata bukan kita yang memiliki. Hati itu ternyata bukan kita yang mampu membolak-balikkan. Kalau kita kemudian bertanya siapa sih pemilik hati itu? Bahkan kita sendiri tidak mampu mengendalikan hati kita kan.
Bahkan kita sendiri tidak mampu membolak-balikkan hati. Jawabannya jelas, Allah lah yang menjadi pemilik dari hati. Allah lah yang akan memiliki kemampuan satu-satunya mampu untuk membolak-balikkan hati. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana menghubungkan satu hati dengan hati yang lain, bagaimana menghubungkan hati kita dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita, satu-satunya cara adalah dengan melibatkan si pemilik hati itu sendiri. Dan cara terbaik melibatkan Allah adalah dengan cara berdoa. Kepada ibu, teman-teman, kalau ada yang berprofesi sebagai guru di sini, jangan lengah dan untuk mendoakan murid-murid kita. Mengapa? Sering kita mendoakan murid-murid kita, artinya sering kita menghubungkan hati kita dengan murid kita, dan sering kita melibatkan Allah. Allah lah sang pemilik hati kita. Allah lah yang memiliki hati murid kita. Allah lah yang akan membolak-balikkan hatinya. Saya sering mendapat pertanyaan dari guru-guru yang ngomongnya begini, Abi, murid saya itu ada satu orang yang nakalnya nggak ketulungan. Udah berbagai cara saya lakukan nanti. Tetap nggak mau, tetap nggak bisa. Gimana caranya? Dan ketika kita tanyakan, Pak, Bu, sudahkah Anda mendoakan dia? Biasanya jawabannya terbata-bata. Kenapa, Bu? Memang belum ternyata. Lalu mendoakannya apakah dalam bentuk doa yang serius? Atau hanya doa yang sifatnya formalitas itu? Seperti yang menjawab pertama tadi itu kan. Sudah berdoa, Abi, kita berdoa bersama setiap pagi. Sebelum masuk kelas misalnya. Gini, begitu, ini. Tapi pernahkah ibu, bapak mendoakan seorang murid itu secara khusus di saat yang khusus dengan cara yang khusus? Nah, ini ada kisahnya nih. Ada kisahnya yang luar biasa. Seorang kiai di sebuah pesantren di daerah Pantura, Jawa. Beliau ini terkenal sebagai seorang kiai yang sangat-sangat bijaksana. Ada santri-santrinya yang nakal, yang bahkan jadi guru sudah nggak bisa lagi menangani mereka. Kemudian oleh si kiai diminta nama-nama 20 orang santri yang paling nakal di antaranya santri-santri. Maka masuklah daftar 10 nama itu. Apa yang dilakukan oleh kiai? 20 nama ini bukannya dipanggil dan dimarahin oleh beliau. Enggak. Tapi sang kiai membutuhkan 20 nama santri ternakal untuk disebutkannya di dalam setiap malam-malam ketika beliau sedang bertahajud kepada Allah. Efeknya apa? Sebagian besar dari 20 orang santri itu di masa depan menjadi orang-orang yang tidak diduga sebelum. Ketika di pesantren mereka nakalnya minta ampun, tapi ketika didoakan secara khusus oleh sang kiai, lepas dari pesantren, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan satu di antaranya menjadi kiai muda yang terkenal dan banyak disukai oleh orang karena ketinggian ilmunya dan kebaikan perilaku budi bahasa. Berakhlak sangat baik sekali. Membaca kisah ini, saya yakin sekali, inilah kekuatan doa yang diberikan secara tulus oleh sang kiai untuk bisa membalikkan hati dari murid-murid yang nakal tersebut. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung barangkali sesi ya. Solvernya mana? Daerah. Jadi kembali tadi, yang pertama adalah temukanlah why yang kuat, yang tepat, agar kita punya alasan untuk melaksanakan proses pernikahan dengan baik. Disinilah rasa itu akan kita dapat.
bahwa ternyata mendidik pendidik karena profesi yang biasa-biasa saja. Ternyata mendidik anak bukanlah hanya tuntutan karena kebetulan kita menjadi orang tua dari anak. No, tapi ada alasan yang cukup kuat bagi kita untuk bisa menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, bangunlah jembatan hati agar semua yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita, terutama dalam urusan mendidik anak-anak. Demikian saja teman-teman, mohon maaf lahir batin. Silakan, Bunda Hera, Saskia. Masya Allah, Alhamdulillah, Abi Ilham, terima kasih sharing materinya di malam hari ini. Masya Allah, nggak kerasa ya teman-teman ya. Banyak yang minta sampai bahagia ini. Sepertinya materi belum selesai nih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Abi Ilham, ya juga teman-teman semuanya. Dari apa yang disampaikan oleh Abi Ilham, kira-kira apa insight yang kita dapatkan ya dari materi yang disampaikan oleh Abi Ilham ini. Teman-teman ada yang mau komentar ya? Apa insight yang paling benar-benar dirasakan oleh sahabat semua dengan sharingnya Abi Ilham bagaimana mendidik dengan rasa ya? Boleh ya Abi Ilham ya? Kita coba tahu ya cari tahu apa yang teman-teman dapatkan. Iya, Masya Allah luar biasa. Boleh minta insight-nya apa? Dan boleh juga pertanyaan kita buat ya. Kita kita ini kurang lebih 20 menit lagi ya, Bilham. Kita batasi dua ya pertanyaannya ya. Pak Jelab luar biasa materinya keren Abi. Oke, insight-nya apa teman-teman? Tadi kan Abi Ilham sudah sampaikan ya, strong why-nya apa? Kenapa sih guru tuh nggak boleh salah gitu ya? Jadi ada beberapa jawaban ya. Semuanya benar ya, nggak ada yang salah ya. Tapi yang pasti harus kita bold, kita garis bawahi, guru tidak boleh salah. Ya itu sebagai alarm buat kita, baik sebagai pendidik maupun sebagai ibu, ya, maupun sebagai kakak dengan adik gitu ya. Kita belajar tidak boleh salah karena tadi kita mau dapat why-nya tuh banyak banget, ya. Nah, Masya Allah ya. Kalau kita 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 melihat why-nya itu, kita rasanya nggak mau salah. Ya salah sedikit ya manusia kan penuh hilap ya. Minta maaf diperbaiki, nggak diulangi lagi gitu ya, Abi Ilham ya. Alhamdulillah strong why-nya dapat Abi Ilham. Nah ini luar biasa ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini nggak kita sadari ya, tapi harus digugah. Makanya tugas yang menggugah itu salah satunya orang-orang feeling ya, Abi Ilham ya. Jadi digugah pakai rasa gitu ya. Jadi aduh ya Allah, apalagi backsoundnya tadi ya teman-teman ya. Rasanya pakai H ya, Bunda. Boleh ada di sini yang mau berbagi mungkin dari sisi pendidik boleh apa yang didapatkan sebelum bertanya ya Abi Ilham ya. Adalah selain oke katanya menggugah strong why-nya dapet apa yang didapat tuh apa gitu. Oke, ini Ibu Rahmawati. Yang saya rasakan sebagai guru SD ternyata selama ini saya fokus pada masalah anak, bukan fokus untuk apa nih? Ya tadi eh, kita merasakan anak itu harus pintar, harus cerdas, tapi dari sisi kognitif ya. Tapi sisi afektifnya itu yang terkadang ya kita sebagai orang tua maupun pendidik kecenderungan suka dilupakan gitu ya. Kalau anak pinter, anak cerdas, pokoknya juara satu nilai sekian, tapi adabnya bagaimana ya kan? Nah ini yang harus kita kita utamakan baik dari sisi anak maupun sisi kita sebagai pendidik. Gitu ya. Ada lagi kah? Atau boleh pertanyaan setelah insight kemudian pertanyaan. Mumpung ada Abi Ilham nih teman-teman. Apalagi kalau orang tuanya tinggi atau guru rasanya nggak ada pasti. Gitu ya, Bang Titan ya. Gimana tuh jelasin? Nggak ada pastinya.
Ayo, boleh speak up. Kita semua guru loh, tidak hanya pendidik. Kita sebagai orang tua juga guru untuk anak-anak kita. Apalagi pada saat lockdown ya kemarin ya. COVID. Waduh, bener-bener. Kita benar-benar harus jadi guru. Dari situ lahirlah nih materi modulnya Abi Ilham ya, Abi Ilham ya. Bagaimana, apa sih Abi Ilham kelasnya itu namanya boleh kita adakan nanti. Kalau teman-teman rasanya kepingin yang full 1 hari, siap nggak Abi Ilham kita bagi materi ini? Insya Allah siap Bun, siap Bun. Jadi Siap ya, eh, boleh. Mm-mm. sangat berharap sekali sebenarnya karena ide-ide ini harus ditampung, harus dijalankan, harus disampaikan kepada semakin banyak orang. Mhm. Insya Allah ya. Apalagi Abi Ilham sudah jadi praktisi langsung ya. Berapa tahun Abi untuk pendidik pengalamannya Abi? Aduh, udah lama Bun. Ini ada Saya pertanyaan dari nih. 2000 itu. Oh, Masya Allah ya. Ini ada pertanyaan nih. Coba saya lihat dulu. Sebentar. Majlab luar biasa materinya keren Abi. Sebentar nih saya. Saya ini kan dulu. Saya pakai 2 device sebentar. Ini ya. Pertanyaannya, pendidikan di Indonesia fokus pada kognitif rasa atau afektif gak pernah ada benar. Oke, saya ke atas ya, harus ke bawah. Bentar. Abi izin bertanya, jika anak didiknya sudah terlanjur rusak, nah karena kesalahan gurunya, bagaimana upaya untuk memperbaikinya? Sejauh mana kita bisa berupaya, Abi? Silakan, Jawab Bun Abi. ya. Kita langsung Nah, jawab aja ya. ya. Boleh. Nah, di sini kan Kak Marinda nih memastikan nih rusak karena kesalahan gurunya. Jadi kita nggak kemana-mana ya. Kita fokus kepada kalimat yang itu. Kenapa? Karena apa ya? Rusaknya seorang anak itu bisa oleh berbagai faktor ya. Bukan rusak sebenarnya. Terjadi gangguan atau apalah itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Nah, tapi di sini sudah difokuskan karena kesalahan gurunya. Nah, sebagaimana sudah kita katakan tadi, seringkali sebagian besar kerusakan yang tertimpa kepada seorang murid yang disebabkan oleh kesalahan seorang guru itu ketahuannya baru setelah waktu yang cukup lama. Sehingga hampir bisa dipastikan kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaikinya ke belakang. Nih, yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut seperti itu adalah dengan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki saat itu. Kita tentu tidak bisa menyesali masa lalu ya, karena itu sudah berjalan. Se- Sesegera mungkin kerusakan itu begitu kita temukan, kita perbaiki sesuai dengan apa yang kita adakan pada saat itu juga. Tentu saja dalam hal ini, seandainya gurunya masih ada, seandainya guru masih ada, dan guru itu sadar kalau dia sudah berbuat kesalahan, sehingga kesalahan itu bisa berakibat kepada muridnya, yang paling penting sekali dilakukan oleh guru itu adalah meminta maaf kepada murid tersebut dan memperbaiki kesalahannya sebisanya. Ya tentu tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang terjadi. Tentu tergantung kepada berat ringan yang sedang terjadi. Saya pernah punya pengalaman ada seorang guru yang datang ketika kita ngobrol di kelas-kelas training kita, ada guru yang curhat seperti ini. Saya orangnya sumbu pendek ya, Bi. Saya suka main tangan dengan murid saya. Nah, ketika masuk ke kelas kita, dia tersadarkan betapa mulianya Allah memposisikan dia dan betapa kemuliaan itu harus dirawat, dijaga agar tidak dilepaskan oleh Allah. Dan betapa harus bertanggung jawabnya dia terhadap kemuliaan itu. Dia ingin memperbaiki keadaan, tapi dia bilang, entah sudah berapa ratus orang murid
yang pernah merasakan tangan saya, Abi. Bagaimana bisa memperbaiki keadaan? Bisa saja ada murid-murid yang menganggap itu tidak masalah. Tapi who knows? Siapa yang bisa menjamin bahwa di antara sekian ratus murid yang pernah merasakan tangan beliau, itu ada satu atau dua orang yang mungkin menyimpan itu sebagai luka batinnya ke depan. Maka disinilah berhati-hati kita. Jangan pernah berbuat salah. Warning sebenarnya ya. Kita juga tidak bisa mengatakan kita tidak bisa. Kita adalah makhluk yang maksum, yang bebas dari kesalahan tidak. Ini warning. Nah, jadi kalau memang sudah tahu kita berbuat salah, sebisa-bisanya kita tebus kesalahan itu dengan langkah pertama meminta maaf kepada murid kita tersebut. Ini agak berat memang ketika seorang guru harus minta maaf pada murid. Tapi akan terasa ringan jika itu didasari oleh kesadaran ingin berubah ke masa depan. Saya pikir begitu tuh. Oke, Masya Allah. eh Luar biasa ya. Satu lagi mungkin kita tambahin sebagai jembatan hatinya ya Abi ya. Doa ya. Ya, kita Iya. doakan murid yang pernah mungkin kita zolim atau apa ya. Dan kita sadari itu kita doakan. Insya Allah sampai kepada malaikat diteruskan kepada Allah ya Abi ya. Ya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Itu tadi saya ingat membangun jembatan hati salah satunya adalah dengan doa. Ya. Oke, terima kasih. Abi ada lagi nih, Bi. Yang saya rasakan sebagai guru SD ternyata selama ini saya fokus pada masalah anak bukan fokus untuk memperbaiki diri saya dulu. Oke, ini insight-nya ya. Banyak ternyata insight yang diberikan sama teman-teman Abi. Saya bacakan ya dulu ya insight-nya dulu ya. Karena ini sangat bermanfaat untuk memahami materi ini yang kita dapatkan seperti apa gitu ya. Sebentar nih, saya agak kesulitan nih, nggak pakai mouse jadinya. Oke, makin memotivasi untuk menyampaikan kebaikan. Ini dari Mbak Pur. Mulianya seorang pendidik sampai diberikan sholawat oleh Allah dan seluruh makhluk ciptaannya. Waktu strong Y-nya ya. Kuat. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bentar. Bentar ya. Saya lihat dulu di sini. Oke. Nah, ujian kesabaran untuk gurunya, saya sebagai orang tua anak tipe feeling, kadang merasa tidak enak dengan guru anak saya yang moody dan belum bisa meregulasi emosi. Gimana, gimana Abi? Uji kesabaran banget nih buat gurunya. Saya sebagai orang tua anak tipe feeling, kadang merasa tidak enak dengan guru anak saya yang moody dan belum bisa meregulasi emosinya. Nah, anaknya feeling nih, kadang-kadang suka emosi gitu kan. Oh iya, yang mudi anaknya berarti ya. Jadi yang feeling gitu. Yang suka Iya. moody, yang suka belum bisa meregulasi emosinya, jadi merasa nggak enak sama gurunya. Ini udah. Nah, ya, eh, beberapa kali, ini bukan feeling saja nih, bukan feeling saja. Beberapa kali memang kita dapatkan kasus anak-anak yang mengalami masalah di sekolah, gitu ya. Anak-anak yang tidak berprestasi di sekolah. Itu seringkali terjadi karena guru tidak memahami dia secara tuntas. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ada satu kasus yang kemudian ketika kita diskusikan dengan gurunya, ternyata kemudian si anak itu berubah menjadi anak yang berprestasi. Mengapa? Karena gurunya memahami tentang dia, sehingga mendorong dia untuk memiliki motivasi untuk berprestasi. Keadaan menjadi berbalik 180% ketika lingkungan memahami tentang dirinya. Nah, apa yang Uma Z tanyakan ya kalau saya dibaca di sini ya, ini kan relate dengan yang saya sampaikan barusan. Eh, dengan anak tipe feeling yang belum mampu meregulasi emosinya sendiri, lalu kemudian kita segan dengan gurunya. Cara yang terbaik itu mengkomunikasi dengan gurunya, Bu. Mengkomunikasikan dengan gurunya agar gurunya memahami anak ini feeling.
karakternya begini, sifatnya begini, sehingga gurunya mampu nanti menghadapi muridnya dengan tepat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si anak, lalu kemudian bisa menyusun atau melakukan langkah-langkah yang karena dia sudah kenal nih, karena dia sudah kenal dengan anak ini. Nah, jadi teman-teman semua, yang paling bagus itu adalah kita paham tentang anak kita, gurunya di sekolah juga paham tentang anak kita. Yang paling bagus itu sekolah itu ngadain tes TV. Silakanlah teman-teman show bicara ke pihak sekolah. Seandainya belum, minimal kita mengkomunikasikan kepada pihak sekolah, kepada gurunya, bahwa anak saya ini tipenya begini loh. Tolong pahami dia dengan keadaan dirinya, dan ini begini-begini. Insya Allah, kalau sekolahnya belum kenal Steven, dengan memperkenalkan karakter anak kita saja, itu biasanya akan menimbulkan rasa penasaran dari pihak gurunya, pihak dan pihak sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman diundang tuh untuk menjelaskan Stephen lebih lanjut ke sekolahnya. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Ini sebagai apa ya? Apa misi suci kita sebagai Ya. penyiar kebaikan ya, salah satunya menjadi tim promotor. Ya, jadi itu luar biasa ya, ibunya nggak enakan jadi menginformasikan. Ada baiknya kalau dari pihak sekolah sudah paham, baik sekolah, orang tua murid dan anaknya sendiri ya. Oh, perilaku personality dasarnya seperti ini, gitu. Ini begini. Jadi sudah sama-sama memahami dan ada action ya, bagaimana harus di apa ya, komunikasi yang baik dengan anak tersebut, gitu ya, Abi ya. Masya Allah, terima kasih Abi, Masya Allah. Ada lagi nih, satu lagi ya. Izin bertanya, Abi, kalau kita punya siswa yang sangat aktif dalam dalam tanda kutip nakal, tetapi orang tua tidak mau tahu, istilahnya menganggap sekolah sebagai laundry, bagaimana cara mengatasi siswa dan orang tua yang seperti ini? Nah, ini udah sering nih. Silakan Abi. Oke, oke. Eh, untung nakalnya dalam tanda kutip ya. Ya, Saya aktif khawatirnya ya, nanti kalau kalau Bunda tanda kutip, Ramawati tanda kutip. bertanya, kalau izin bertanya, Bun, kalau kita punya siswa yang nakal, dalam tanda kutip sangat, sangat aktif, itu kan sudut pandangnya bisa berbeda ya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa Bunda Ramawati Indriani punya sudut pandang yang positif karena nakalnya diletakkan di dalam tanda kutip, Iya. bukan nakal yang didahulukan. Itu Hmm. satu. Itu artinya Bunda sudah memahami bahwa murid tersebut aktif banget dan tentu dia punya alasan kenapa dia aktif. Ya, bisa jadi memang karena karakternya. Ya, kalau di Steven itu kan biasanya yang aktif itu kita tahu lah ya, kelompok-kelompok mana ya. Yang aktif secara fisik dan aktif secara apa? Secara berpikirnya. Nah, Hmm. lalu bagaimana dengan orang tua yang menganggap sekolah sebagai laundry? Nah, ini nih yang jadi masalah. Sering banget jadi masalah. Sehingga sekolah dianggap hanya menjadi tempat untuk mencuci semua kekotoran-kekotoran, semua masalah-masalah yang melekat pada anak. eh, Dia akan menuntut sekolah mampu membuat anak itu menjadi lebih bersih lagi. Ini sebenarnya tidak bagus. Ini sebenarnya tidak bagus. Lagi-lagi, Bun, saya sarankan tetap dilakukan komunikasi. Dilakukan komunikasi dengan orang tua. Harus diberikan pengertian bahwa ini anak, bukan anaknya kita. Kita hanyalah orang lain yang ketitipan. Ya, guru sekolah hanyalah orang lain yang ketitipan anak sekian jam sehari gitu ya. Bagaimanapun ke depan, anak itu tetaplah anak dari orang tua tersebut. Sehingga tanggung jawab terbesar itu harusnya berada di orang tua, bukan di guru. Lalu bagaimana caranya bisa membuat orang tua itu menjadi lebih terlibat aktif? Ya, komunikasikan saja. Saya pikir harus disampaikan saja. Karena sepertinya ini komunikasinya belum tuntas nih.
dari kalimat yang disampaikan oleh Bunda Ramawati masih sepihak dari pihakku sekolah saja. Saya pikir Bu Solver Hera punya jawaban yang lebih lebih tajam nih. Beliau sudah ketawa-ketawa. Silakan, silakan Bunda. Ya, cuma untuk memahami saja. Kalau anak yang Allah titipkan itu amanah ya dari Allah itu. Jadi sebetulnya tidak ada anak yang nakal, yang ada kita belum tahu caranya. Gitu ya, Abi. Tidak ada anak yang bodoh. Ya, semua anak itu pintar, semua anak itu unik dengan kekuatan yang Allah berikan gitu. Tinggal karena kita belum tahu sebetulnya, belum mengenal lebih dalam karakter dari anak kita yang Allah titipkan sebetulnya. Maka salah satunya begitu penting ya tools dari Stephen ini digunakan. Karena Stephen ini sebetulnya seumur hidup cuma sekali dan itu adalah given terberi 20% modal yang sudah Allah berikan ya untuk bekal nih bagaimana karpet merah anak kita itu kan. Kita sudah tahu tinggal kita optimalkan saja sebetulnya. Kalau terjadi tadi tanda kutip nakal atau apa, sebetulnya nggak ada nakal tadi. Kita belum tahu cara menghadapinya gitu. Cara handlingnya, belum tahu caranya gitu ya. Jalannya udah caranya. Kalau jalan kan, kalau sudah dites Steven sudah tahu jalannya. Oh jalannya ini adalah jalannya lingkungannya orang feeling misalnya. Berarti cara-caranya tadi apa? Diskusi, ketemu orang, ya kan? Kemudian dilihat moodnya, ada cantelannya ketika belajar, punya tokoh, kayak gitu-gitu ya. Sehingga nggak ada namanya apa ya, nggak apa ya, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman itu kan jatuhnya jadi ke mental ya. Ya, salah ngomong jadi ke mental. Sakit mental bisa jadi sakit fisik kan jadi gitu. Besoknya nggak masuk sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ada apa? Gara-gara mentalnya itu tertekan. Bisa jadi menstimulasinya salah, memotivasinya juga tidak sesuai gitu loh. Ya, tidak sesuai dengan genetiknya gitu. Sebetulnya kita semua ya para pendidik nggak ada yang mau berbuat kesalahan tadi. Cuma berbuat salah itu terjadi karena tidak tahu caranya yang pas itu aja. Jadi kira-kira penting nggak untuk mengenal konsep Steve ini teman-teman? Penting ya. Yuk semangat kita. Tujuannya tadi harus menjadi guru apa sih disalawati ya sebagai jariah ketika mau pulang ke hadapan Allah gitu ya. Kemudian apalah banyak banget ya. Jadi aduh kayaknya susah deh ya. Nggak disalawatin agak susah. Tingkatan surga juga berbeda-beda ya Abi Ilhamnya. Insya Allah ya teman-teman ya, Masya Allah. Itu sih Abi Ilham yang saya bisa tambahin. Ya Bun, jadi ya itulah. Eh, tentang apa kemuliaan-kemuliaan guru tadi. Tadi kan kita spill cepat-cepat saja, mengingat waktu tadi. Mm-mm. Ya, Itu sebenarnya teman-teman dalam bisa kita perdalam satu persatu, kita bahas satu satu ya persatu, dikupas ya. Teman-teman dikupas ya. kalau belajar sama Abi Ilham sebagai orang feeling itu keluar semua dagingnya, nggak ada lemak-lemaknya nanti. Ya, satu hari kita belajar, baik itu sebagai guru, pure murni sebagai pendidik, maupun kita sebagai orang tua nih. Ya enggak? Nanti kita setting lagi aja, Bilham, waktunya untuk kita bisa kelas 1 hari training gitu ya, Abi ya. Ya, nanti Tolong untuk Bun, siap Bun. teman-teman yang mau, berapapun jumlahnya, kalau ini adalah sebagai jalan menuju ridhonya, insya Allah tetap jalan ya, Abi ya. Gitu, karena niatnya di sana gitu ya. Oke, Abi, Ilham, teman-teman ada lagi sudah ya? Kayaknya udah setengah 10 ya, Kak Saskia ya. Cukupkah? Cukupkah? Ini kayaknya pada pada diem, pada merenung. Ya, Satu lagi tuh kemana? ada terakhir, Kenapa? terakhir tuh ada satu lagi yang terakhir tuh dari apa Bunda Lia tanya orang pejabat. Gimana? Gimana terputus-putus ya? Saya Abang Satu Tita di lagi pertanyaan, bisa di Kak Saskia ngomong apa ya? Abang Tita. Jadi, Bang pertanyaan Tita kasih tahu pertanyaan Bunda Lia nih. Oh, Di grup pertanyaan Bunda Lia. Ada ya? Coba dibacakan Kak Saskia pertanyaannya apa? pertanyaannya, Abi, bagaimana cara menggali big why feeling introvert cowok yang masih kuliah?
Oke, saya udah. Oke, boleh Bi. Oh ya, dari Bunda Lia ya. Big Y, FI cowok. Oke, oke, baik. Bun, Hmm. feeling itu biasanya lebih mendalam. Ya, lebih mendalam berpikirnya dan lebih menghayati. Jadi dari tiga ranah tadi dalam dunia pendidikan tadi, penalaran, penghayatan, dan pengamalan tadi, orang feeling biasanya bermainnya di penghayatan. Nah, Big Y seorang FI itu sangat penting sekali bagi dia untuk bisa menjadi motif eh, bergerak ke depan. Tapi seringkali menemukan Big Y-nya agak susah. Kenapa? Kalau memang orang feeling itu tidak terbiasa berpikir mendalam, tidak terbiasa berhenti sejenak, mencari insight dari setiap yang dia temukan. Maka tugas kita, orang di luar dia, mengajak dia untuk berpikir mendalam, untuk bisa mendapatkan nilai eh, sisi afektif dari sesuatu. Seperti tadi kita bicara tentang guru tadi, tentang pendidik tadi, maka big way yang pertama kita tampilkan adalah tentang diselawatin itu tadi. Sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada Nabi, tapi ternyata juga Allah berikan kepada kita tersebab karena kita menjadi pendidik. Maka disitulah pentingnya. Nah, untuk cowok yang masih kuliah, maka berikanlah big why itu kenapa dia kuliah dan bagaimana dia memandang masa depannya berdasarkan apa yang ada pada dirinya sekarang. Karena seringkali seorang laki-laki itu, Bun, apalagi mahasiswa, itu belum memiliki pikiran yang jauh ke depan. Nah, ya anak-anak usia remaja biasanya masih berpikir dalam jangka yang lebih pendek kan. Berikan pandangan yang jauh, terutama dalam status dia sebagai seorang laki-laki yang nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya dan status dia sebagai seorang anak yang di belakang ada ibu, ada ayah yang membesarkan dia. Artinya apa? Dia harus tahu posisinya di mana. Dia harus tahu dia ke depan akan menjadi seperti apa dan modal apa yang akan dia bawa untuk menuju ke masa depannya itu. Di situ kita bisa memberikan penghayatan yang lebih dalam sehingga dia bisa menemukan nilai-nilai yang lebih besar. Karena sebagian besar remaja kita masih berpikir tentang hidup di hari ini saja. Mereka tidak berpikir tentang masa lalu, mereka tidak berpikir tentang masa depan. Nah, ya tentu saja pendekatan feeling adalah pendekatan lebih penghayatan kepada nilai-nilai. Mendalamkan saja, didalamin saja satu nilai yang kita temukan. Saya pikir itu pun barangkali. Ya, Masya Allah ya. Paling saya tambahin sedikit Abi ya. Ya, Bun, silakan. Chemistry-nya orang feeling itu kan apa? Cinta. Walaupun dia laki-laki kan cinta. Kalau kita bicara konsep Steven ya. Jadi big why-nya orang feeling itu mungkin orientasinya ke sana. Jadi tujuannya apa sih? Dia harus sukses, bisa membahagiakan banyak orang, orang tuanya, gitu kan? Menyenangkan orang-orang yang dicintai dan dikasihi gitu loh. Mungkin tidak kepada jabatan apa bikin seneng aja udah orientasi orang feeling tuh membahagiakan, menyenangkan, dicintai gitu loh. Jadi dia punya sesuatu tuh untuk membahagiakan orang sebetulnya. Jadi kita lihat dari orientasi ya, Bilham ya. Kalau kita bicara feeling, mungkin kalau si thinking tahta, kalau apa si apa intuiting apa intuiting harta tahta intuiting apa intuiting ilmu Kata-kata ya. tadi, Kata, kata tuh ilmu. Ya, kemudian ilmu. sipil itu bahagia, ya, kata. Bahagia atau cinta dan insting bahagia. Itu sih orientasinya kalau kita kaitkan dengan hasil dari Stevennya gitu. Itu Mbak Lia kejawab gak kira-kira Mbak Lia?
Kejawab ya, insya Allah ya. Selalu kita kalau sudah bicara konsep STIPIN, kita hubungkannya ke situ. Makanya perlu ada chemistry, perlu ada KKM, perlu ada naik level, makom. Itu semuanya udah. Nah ini kalau rasa nih orang feeling aja, apakah MK lain guru nggak pakai rasa? Ya pakai juga gitu. Tapi rasa yang dimunculkan adalah berbasis logika ya kalau orang thinking gitu. Kalau orang intuiting berbasis apa? Inspirasi kan, konsep, ide, masa depan, jangkauannya ke depan gitu. Ya, kalau orang feeling ya tadi orientasinya ke cinta, kebahagiaan gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya. Abilham, apa mau lanjut? Kita tutup sudahkah? Ya teman-teman Sudah pun rasanya sudah dulu ya. daripada ditungguin. Harus istirahat supaya kita bisa sholat tahajud. Mungkin ada yang melaksanakan puasa 10 hari ya sebelum Idul Adha. Mungkin harus bangun malam juga nanti. Jadi kayaknya dicukupkan ya. Dicukupkan sampai dengan sekarang ini. Eh, Nanti kalau memang dibutuhkan lagi materi-materi tentang teaching ya, berbasis spiritual, nanti akan kita setting waktunya kapan ya teman-teman ya. Masuk ke grup aja deh, nanti Mbak Saskia akan informasikan. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, tak terasa ya. Sesi selesai sudah, kayaknya baru baru tadi gitu loh Abi Ilham. Ternyata sudah selesai. Nah, kita syukuri segala sesuatunya dengan penuh harapan. Kita berharap kita bisa menjadi seorang pendidik yang tidak soal hanya menyampaikan pelajaran, tapi juga menyentuh perasaan, gitu ya, menyentuh perasaan ya. Tadi orientasinya masing-masing ya, pakai thinking, menyentuhnya dengan logika yang mengandung rasa. Ya, kita belajar bagaimana rasa ini, kelembutan empati kita itu adalah senjata terkuat ketika kita dalam mendidik anak-anak kita maupun dalam mengasuh anak-anak kita di rumah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minta sama Allah ya teman-teman ya. Yuk kita jadi pendidik yang tidak pernah salah. Berusaha untuk itu dan ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua ya, menjadi pelembut hati buat anak-anak kita ya teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan kita semua ya, Allah limpahkan hidayah dan karunia-Nya untuk bisa melembutkan hati kita, melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita sehingga kita bisa menjadi pendidik-pendidik yang memang Allah cintai, Allah ridhoi segala ikhtiar kita. Gitu ya, Abi Ilham ya. Ya. Baik teman-teman, rasanya cukup sampai di sini ya. Ya, nanti kita sebelum kita tutup, kita minta Abi Ilham apa closing statement atau doa buat kita-kita nih Abi Ilham, gitu Abi Ilham ya. Ya minta closing didoa dulu, kemudian closing statement dan kita tutup, kita foto bersama. Itu aja teman-teman. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita tutup saja pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka. Karena ketika Subhanallah. sebuah pertemuan dibuka dengan nama Allah dan ditutup dengan nama kafaratul Masya majelis, Allah. insya Oke. Allah berkah itu berlimpah di situ. Amin. Allahumma Ya, amin. closing statement saya mungkin barang ini aja, Bang Bun. Eh, Apa? Aha, menjadi pendidik itu indah, iya. eh, tapi kita menjadi berbeda ketika kita sadar bahwa kita dimuliakan oleh Allah. Masya Maka Allah. jaga dan rawat kemuliaan itu dengan baik. Itu saja, Bang. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, saya memberikan ruang dan layar ini ke Kak Saskia ya untuk ditutup ya. Oke, tadi doa penutup sudah ya. Untuk tutup sebagai MC saya serahkan kembali. Silakan Kak Saskia. Oke, terima kasih. Terima kasih Sofer Hera dan Abi Ilham. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini ilmunya sangat bermanfaat nih. Semoga ilmu mendidik dengan rasa yang kita pelajari malam hari ini bisa membuka ruang-ruang kepekaan dalam diri kita, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun sebagai manusia yang ingin terus belajar memahami sesama.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar Stephen edisi Feeling pada hari ini. Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada Abi Kurniadi Ilham sebagai narasumber kita pada malam hari ini atas ilmunya yang begitu dalam dan menyentuh. Dan Solver Hera sebagai moderator dan direktur Stephen Karakter Academy yang telah memandu sesi dengan hangat dan terarah pada malam hari ini, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan menyimak dengan penuh semangat. Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan memberikan infak terbaiknya. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dan menguatkan rasa dalam mendidik, serta membersamai sama orang-orang tercinta kita. Baik, sebelum di kelas kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman Oke. dibuka kameranya, kita foto bersama. Foto bersama dengan ini ya, sesuai MK ya. Nah, biar ingat kalau diri kita tuh sih. PMK. Oke. Kita foto. Oke ya. Kalau feeling clinking ya. Yang lainnya sudah tahu ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Sensing jempol, thinking telunjuk, intuiting jari manis, feeling jari kelingking, dan insting jari tengah. Tapi dibalik ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, alhamdulillah terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman semua jangan lupa kita masih akan lanjut lagi edisi insting besok ya. Karena materinya juga nggak kalah menarik, jadi pantengin terus informasinya di grup, ajak juga teman-temannya yang lain karena webinar ini sangat bermanfaat ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurangnya datanya dari kami, kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan astagfirullah. terakhir kita membaca surah penutup majelis sekali lagi ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka buat sapa-sapa mic-nya, silakan. Saling mendoakan Siapa-siapa? ya. Terima kasih Pak Ilham. Makasih Assalamualaikum. Abi Ilham ya. Salam keluarga semuanya Terima di kasih. rumah. Terima kasih Solver Makasih ya, Hera. Terima Bilam. kasih Mbak Makasih Assalamualaikum. Saskia. ya, teman-teman semua. Izin Baik. pamit. Iya. Ya, boleh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, saya Selamat tutup. istirahat ya. Ya. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.